Di tengah hujan deras yang mengguyur Jakarta malam itu, Aisyah berdiri di depan gerbang rumah keluarganya yang megah, tangannya gemetar memegang surat yang baru saja dia temukan di kamar adiknya. Surat itu berisi kata-kata penuh gairah, ditujukan kepada seorang wanita bernama Rina, dan ditandatangani oleh Nadia, saudara perempuannya sendiri. Jantung Aisyah berdegup kencang. Dia tahu ini bukan sekadar persahabatan biasa, tapi sesuatu yang bisa menghancurkan segalanya dalam keluarga Muslim konservatif mereka. Aisyah adalah wanita berusia 28 tahun, seorang dosen sastra di Universitas Indonesia, yang selalu hidup di bawah bayang-bayang harapan ayahnya, seorang ulama terkemuka di Jakarta. Dia telah menikah dengan seorang pria baik hati bernama Aisal selama 3 tahun, tapi pernikahan itu lebih seperti kewajiban daripada cinta. Nadia, adiknya yang berusia 24 tahun, adalah mahasiswi seni yang penuh semangat, selalu memberontak diam-diam terhadap aturan ketat keluarga. Aisyah tidak pernah menduga bahwa pemberontakan itu akan melibatkan sesuatu yang begitu tabu di masyarakat Indonesia, cinta sesama jenis. Malam itu, setelah salat maghrib, Aisyah memutuskan untuk mengikuti Nadia diam-diam. Nadia keluar rumah dengan alasan belajar kelompok, tapi Aisyah tahu itu bohong. Dia naik taksi dan mengikuti adiknya ke sebuah kai kecil di kawasan Kemang, tempat yang penuh dengan anak muda kreatif. Di sana, Aisyah melihat Nadia bertemu dengan Rina, seorang seniman grafis berusia 25 tahun dengan rambut pendek bergelombang dan senyum yang memikat. Mereka duduk di sudut gelap, tangan mereka saling menyentuh di bawah meja, dan Aisyah merasa dunia berputar. Aisyah tidak bisa menahan diri. Dia mendekati mereka, wajahnya pucat. "Nadia, apa ini?" tanyanya dengan suara bergetar. Nadia tersentak, matanya melebar karena kaget. Rina bangkit, mencoba menjelaskan, tapi Aisyah sudah menarik Nadia pergi. Di dalam taksi pulang, Nadia menangis. "Kak, ini bukan pilihanku. Aku mencintainya," katanya. Aisyah merasa marah bercampur kasihan. Bagaimana bisa adiknya memilih jalan ini? Di Indonesia, di mana undang-undang anti semakin ketat, dan masyarakat penuh prasangka, ini bisa berarti pengucilan total. Keesokan harinya, Aisyah memutuskan untuk bertemu Rina sendirian. Dia ingin memahami apa yang membuat adiknya jatuh cinta pada wanita ini. Mereka bertemu di taman kota, di bawah pohon-pohon tinggi yang melindungi dari panas matahari. Rina datang dengan ekspresi tegar, mata coklatnya penuh ketulusan. "Saya tahu ini sulit bagi Anda, Bu Aisyah. Tapi cinta kami nyata," katanya. Aisyah mendengarkan cerita Rina, bagaimana mereka bertemu di sebuah pameran seni, bagaimana percakapan mereka berubah menjadi ikatan emosional yang dalam. Rina berasal dari keluarga sederhana di Surabaya, yang juga konservatif, tapi dia telah memilih untuk hidup jujur dengan dirinya sendiri. Aisyah merasa konflik batin. Sebagai kakak, dia ingin melindungi Nadia dari dunia yang kejam. Tapi sebagai wanita yang pernah merasakan ketidakbahagiaan dalam pernikahannya sendiri, dia mulai mempertanyakan norma-norma yang selama ini dia pegang teguh. "Apa yang akan kau lakukan jika keluarga tahu?" tanya Aisyah. Rina tersenyum pahit. "Saya siap menghadapi apapun, asal Nadia di sisi saya." Percakapan itu membuat Aisyah gelisah sepanjang malam. Dia ingat masa kecilnya, ketika ayahnya selalu mengajarkan bahwa pernikahan adalah antara pria dan wanita, dan segala penyimpangan adalah dosa besar. Sementara itu, Nadia di rumah merasa terjebak. Dia mencintai Rina dengan sepenuh hati, tapi tekanan dari Aisyah membuatnya ragu. Malam itu, dia menelepon Rina. "Aku takut, Rin. Kak Aisyah bilang ini akan menghancurkan keluarga." Rina menenangkannya, "Kita bisa lari jika perlu. Tapi jangan biarkan mereka memisahkan kita."
Nadia menangis, memutuskan untuk bertemu Rina besok. Tapi Aisyah, yang mendengar percakapan itu, mulai merencanakan sesuatu. Dia tidak ingin adiknya menderita, tapi dia juga tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Hari berikutnya, Aisyah bertemu ayahnya, Pak Hadi, di masjid setelah salat Jumat. "Ayah, ada masalah dengan Nadia," katanya hati-hati. Pak Hadi mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Aisyah ragu, tapi akhirnya menceritakan semuanya. Wajah ayahnya memerah karena marah. "Ini tidak boleh. Kita harus hentikan ini sebelum terlambat." Aisyah merasa bersalah, tapi dia yakin ini demi kebaikan Nadia. Malam itu keluarga berkumpul. Nadia dipanggil dan konfrontasi dimulai. "Kau telah menodai nama keluarga," bentak Pak Hadi. Nadia menangis, "Ayah, ini siapa aku sebenarnya?" Aisyah melihat Nadia runtuh dan hatinya hancur. Apakah dia telah membuat keputusan yang salah? Konflik ini baru saja dimulai, dan harga yang harus dibayar semakin besar. Setelah konfrontasi malam itu, rumah keluarga Aisyah menjadi seperti medan perang yang sunyi. Nadia dikurung di kamarnya, teleponnya disita, dan Pak Hadi memerintahkan agar dia tidak keluar rumah sampai penyakit ini disembuhkan. Aisyah merasa bersalah melihat adiknya yang semakin kurus dan murung. Setiap malam, dia mendengar Nadia menangis sendirian. "Ini demi kebaikannya," gumam Aisyah pada dirinya sendiri, tapi keraguan semakin menggerogoti hatinya. Rina tidak tinggal diam, dia mencoba menghubungi Nadia melalui teman-teman mereka, tapi sia-sia. Akhirnya, dia datang ke rumah Aisyah pagi-pagi sekali, sebelum yang lain bangun. "Tolong, Bu Aisyah, biarkan saya bertemu dengannya." Dia menderita, pintanya dengan suara memohon. Aisyah membuka pintu sedikit, melihat wajah Rina yang lelah. "Kau tidak mengerti betapa berbahayanya ini. Di Indonesia, orang seperti kalian bisa dipenjara atau lebih buruk lagi oleh masyarakat." Rina menggelengkan kepala. Cinta bukan kejahatan. Yang kejam adalah memaksa seseorang hidup dalam kepalsuan. Percakapan itu membuat Aisyah memikirkan pernikahannya sendiri dengan Aisal. Aisal adalah pria baik, tapi Aisyah tidak pernah merasakan gairah sejati. Dia menikah karena tekanan keluarga, dan sekarang dia melihat bayangannya sendiri di Nadia. Apakah dia juga hidup dalam kepalsuan? Siang itu, saat Aisal pergi bekerja, Aisyah duduk sendirian di ruang tamu, memandang foto pernikahan mereka. "Apa artinya semua ini?" gumamnya. Sementara itu, Nadia merencanakan pelarian. Dia tahu Aisyah menyimpan kunci cadangan di laci meja. Malam itu, saat semua tidur, dia menyelinap keluar dan bertemu Rina di sebuah motel kecil di pinggiran Jakarta. Akhirnya, bisik Rina sambil memeluknya erat. Mereka menghabiskan malam berbicara tentang mimpi mereka, hidup bersama di Bali, jauh dari prasangka. Tapi pagi harinya, Aisyah menyadari Nadia hilang. Panik, dia menelepon polisi, tapi Pak Hadi menghentikannya. "Kita tangani sendiri. Jangan biarkan ini jadi skandal." Aisyah memutuskan untuk mencari mereka sendiri. Dia ingat Rina pernah menyebut alamat studio seninya di Bandung. Dengan hati berdebar, Aisyah naik kereta ke sana. Di studio, dia menemukan Rina sendirian. "Di mana Nadia?" tanyanya tegas. Rina menatapnya dingin. "Dia aman. Kenapa kau terus menyakitinya?" Aisyah marah. "Aku melindunginya. Kau yang membuatnya seperti ini." Mereka berdebat sengit, mengungkap luka masing-masing. Rina cerita tentang masa lalunya, ditolak keluarga di Surabaya, hidup sendirian di Jakarta, dan akhirnya menemukan cinta di Nadia. Aisyah terdiam. Untuk pertama kalinya, dia melihat Rina bukan sebagai musuh, tapi sebagai korban sistem yang sama.
Aku juga menderita, akui Aisyah. Pernikahanku bukan karena cinta. Rina tersenyum simpati. Maka kau tahu betapa sakitnya menyembunyikan diri. Percakapan itu membuat Aisyah ragu. Saat pulang, dia bertemu Aisyah yang curiga. Kau kemana saja, tanyanya. Aisyah berbohong, tapi Aisyah merasakan ada yang salah. Malam itu, Nadia menelepon Aisyah dari nomor baru. Kak, tolong jangan cari kami. Aku bahagia di sini. Aisyah menangis. Ayah marah besar. Kembalilah. Nadia menolak. Aku tak bisa hidup bohong lagi. Telepon ditutup dan Aisyah merasa dunia runtuh. Dia mulai mempertanyakan imannya sendiri. Di masjid, saat salat, dia berdoa memohon petunjuk. Tapi jawaban tidak datang mudah. Sementara itu, Pak Hadi mulai mencari bantuan dari ulama lain. Dia mendengar tentang terapi konversi ilegal yang diadakan secara diam-diam. Kita harus selamatkan Nadia, katanya pada Aisyah. Aisyah horried, tapi diam apakah dia akan ikut dalam rencana ini. Konflik semakin dalam, dan keputusan Aisyah akan menentukan nasib semua orang. Di sisi lain, Rina dan Nadia menghadapi masalah mereka sendiri. Uang mereka menipis, dan teman-teman mulai menjauh karena takut terlibat. Apa kita salah? Tanya Nadia suatu malam. Rina memeluknya. Tidak, sayang. Dunia yang salah. Tapi tekanan semakin berat, dan retak mulai muncul. Aisyah, di rumah, mulai mencari informasi tentang di Indonesia secara diam-diam. Dia membaca artikel tentang diskriminasi, penganiayaan, dan juga cerita-cerita harapan. Hatinya bergetar. Mungkin ada jalan tengah. Beberapa minggu berlalu, dan Aisyah semakin terpecah antara loyalitas keluarga dan empati barunya. Pak Hadi telah menemukan terapis yang katanya bisa menyembuhkan Nadia. Ini untuk kebaikannya, katanya tegas. Aisyah tahu itu bohong, terapi konversi sering menyiksa secara psikologis. Tapi dia tak berani menentang ayahnya secara terbuka. Aisyah, suaminya, mulai curiga dengan perilaku Aisyah yang aneh. Kau sering melamun. Apa yang terjadi? Tanyanya suatu malam. Aisyah menggelengkan kepala. Hanya masalah keluarga. Nadia dan Rina pindah ke sebuah apartemen kecil di Bogor, berusaha membangun kehidupan baru. Nadia bekerja sebagai relancer desain, sementara Rina melanjutkan seni lukisnya. Tapi bayang-bayang masa lalu menghantui mereka. Suatu hari, Nadia mendapat pesan dari teman lama, keluargamu mencarimu. Hati-hati. Nadia panik. Bagaimana jika mereka menemukan kita? Rina menenangkannya. Kita kuat bersama. Tapi di dalam hati, Rina ragu. Dia pernah mengalami penganiayaan dari kelompok radikal di Surabaya. Aisyah memutuskan untuk bertindak. Dia mencari alamat Rina melalui teman-teman Nadia. Akhirnya, dia menemukan mereka di Bogor. Saat tiba di apartemen, dia melihat Nadia yang tampak bahagia tapi lelah. Kak, kenapa kau datang? Tanya Nadia waspada. Aisyah menangis. Ayah merencanakan sesuatu buruk. Kembalilah, atau dia akan paksa kau ikut terapi. Nadia marah. Terapi? Itu penyiksaan. Aku tak akan kembali. Rina ikut campur. Biarkan dia hidup, Bu Aisyah. Debat sengit terjadi. Aisyah mengungkapkan ketakutannya, di Indonesia kalian tak aman. Ada raya, pengucilan, bahkan kekerasan. Nadia menjawab, lebih baik mati daripada hidup bohong. Kata-kata itu menusuk Aisyah. Dia pulang dengan hati hancur, tapi mulai mempertanyakan peran ayahnya. Malam itu, dia konfrontasi Pak Hadi. Ayah, terapi itu salah. Itu menyakiti Nadia. Pak Hadi marah. Kau membelanya.
Kau juga terpengaruh. Aisyah diam, tapi benih pemberontakan ditanam. Sementara itu, Aisal menemukan catatan Aisyah tentang Lut. Dia marah. Apa kau mendukung ini? Tanyanya. Aisyah mengaku. Aku hanya ingin memahami. Aisal kecewa. Ini bertentangan dengan agama kita. Pernikahan mereka mulai retak. Aisyah merasa sendirian, tapi itu membuatnya lebih dekat dengan Nadia secara emosional. Nadia dan Rina menghadapi ujian pertama mereka. Seorang tetangga curiga melihat mereka terlalu intim. Hati-hati, Mbak. Orang sini tak suka yang aneh-aneh, katanya. Rina memutuskan untuk pindah lagi ke Yogyakarta, di mana komunitas seni lebih terbuka. Tapi perjalanan itu melelahkan. Di kereta, Nadia merasa mual. Aku hamil. Tidak mungkin, gumamnya. Ternyata itu stres. Tapi itu membuat mereka berpikir tentang masa depan, anak, keluarga, sesuatu yang tak mungkin dalam hubungan mereka. Aisyah, di Jakarta, mulai bertemu dengan aktis secara rahasia. Dia bergabung dengan grup online, mendengar cerita-cerita miris. Satu wanita cerita bagaimana keluarganya mengusirnya, yang lain tentang penganiayaan polisi. Aisyah shocked. Apakah aku bagian dari sistem ini, gumamnya. Dia memutuskan untuk membantu Nadia, tapi bagaimana? Pak Hadi menemukan bukti pertemuan Aisyah. Dia marah besar, memanggil seluruh keluarga. Aisyah, kau telah mengkhianati kami, bentaknya. Aisyah menangis. Ayah, Nadia anakmu juga. Kenapa kau tak mencintainya apa adanya? Pak Hadi memukul meja. Ini dosa. Kita harus selamatkan dia. Dia memerintahkan Aisyah untuk mencari Nadia dan membawanya pulang. Aisyah terpaksa setuju, tapi di dalam hati, dia merencanakan pengkhianatan. Dia menghubungi Rina. Aku akan bantu kalian lari. Rina curiga. Kenapa berubah pikiran? Aisyah jawab, karena aku sadar, cinta tak boleh dipaksa. Tapi apakah ini jebakan? Nadia ragu. Konflik mencapai titik baru. Aisal mengajukan cerai. Aku tak bisa hidup denganmu lagi, katanya. Aisyah hancur, tapi merasa bebas. Harga yang dia bayar semakin tinggi. Dengan hati yang berat, Aisyah pergi ke Yogyakarta untuk menemui Nadia dan Rina. Dia tiba di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, di mana udara sejuk pegunungan membuatnya merasa damai sementara. Nadia membuka pintu, wajahnya penuh kewaspadaan. Kak, apa kau datang untuk menyeretku pulang? Tanyanya. Aisyah menggelengkan kepala. Tidak. Aku datang untuk memperingatkan kalian. Ayah telah menyewa orang untuk mencari kalian. Rina muncul dari belakang, matanya tajam. Dan kau mau apa? Aisyah duduk bersama mereka, menceritakan segalanya, rencana terapi, kemarahan ayah, dan perceraiannya sendiri. Aku kehilangan segalanya karena mencoba memahami kalian, katanya dengan suara bergetar. Nadia memeluknya. Maafkan aku, Kak. Untuk pertama kalinya, mereka berbicara terbuka sebagai saudara. Rina, meski masih curiga, mulai mempercayai Aisyah. Kita butuh rencana. Mungkin pergi ke luar negeri, usulnya. Tapi nasib berkata lain. Pak Hadi, yang curiga dengan kepergian Aisyah, mengikuti jejaknya melalui GPS di mobil. Dia tiba di Yogyakarta dengan 2 orang kepercayaannya. Malam itu, mereka menyerbu rumah. Nadia. Kau harus pulang, bentak Pak Hadi. Nadia berteriak, Rina mencoba melindunginya. Aisyah berdiri di depan ayahnya. Ayah, hentikan ini. Pak Hadi marah. Kau pengkhianat. Dia memerintahkan orang-orangnya untuk menangkap Nadia. Kekacauan terjadi.
Rina bertarung, Nadia menangis, Aisyah mencoba menghalangi. Dalam pergulatan, salah satu orang Pak Hadi mendorong Rina hingga jatuh dan terluka. Darah mengalir dari kepalanya. "Rina," jerit Nadia. Pak Hadi shocked, tapi tetap tegas. "Ini akibat perbuatan kalian." Mereka membawa Nadia pergi, meninggalkan Rina yang terluka dan Aisyah yang hancur. Di rumah sakit, Aisyah menunggu Rina sadar. "Makan aku," bisiknya. Rina membuka mata. "Selamatkan Nadia." Aisyah mengangguk. Kembali ke Jakarta, Nadia dikurung lagi, kali ini lebih ketat. Pak Hadi memaksanya ikut terapi. Nadia menolak makan, tubuhnya melemah. "Ayah, ini membunuhku," katanya lemah. Aisyah diam-diam merencanakan penyelamatan. Dia menghubungi aktis yang dikenalnya. Mereka setuju membantu. Malam itu, dengan bantuan mereka, Aisyah menyelinap masuk ke rumah dan membawa Nadia keluar. "Kita lari," bisiknya. Nadia lemah, tapi setuju. Mereka bertemu Rina yang sudah pulih di sebuah tempat aman. Tapi pengkhianatan datang dari dalam. Salah satu aktis ternyata informan polisi yang sedang memburu kelompok Lut. Polisi datang menangkap mereka. Di kantor polisi, Pak Hadi muncul. "Ini akhirnya," katanya dingin. Nadia menangis. "Ayah, kenapa kau benci aku?" Pak Hadi terdiam, matanya basah. Mungkin pertama kalinya dia ragu. Aisyah dibebaskan karena statusnya, tapi Nadia dan Rina ditahan. Aisyah berjuang melalui pengacara, tapi sistem hukum Indonesia sulit bagi Lut. Aisyah, mantan suaminya, datang membantu. "Aku salah. Aku dukungmu sekarang," katanya. Aisyah terharu. Di penjara, Nadia dan Rina saling menguatkan. "Kita akan keluar," kata Rina. Tapi tekanan membuat Nadia retak. Dia mulai mempertanyakan hubungan mereka. "Mungkin ini hukuman," gumamnya. Aisyah mengadakan kampanye online, mengungkap cerita mereka secara anonim. Dukungan datang dari komunitas internasional, tapi juga hujatan dari masyarakat konservatif. Harga yang dibayar, nama keluarga tercemar, Aisyah kehilangan pekerjaan. Akhirnya, setelah berbulan-bulan, Nadia dan Rina dibebaskan dengan syarat. Tapi hubungan mereka telah berubah. Setelah dibebaskan, Nadia, Rina, dan Aisyah mencoba membangun kembali kehidupan mereka. Mereka pindah ke Bali, di mana suasana lebih liberal, meski tetap waspada. Aisyah menjadi aktis penuh waktu, berbicara tentang hak di forum-forum kecil. "Aku kehilangan keluarga, tapi mendapat saudara baru," katanya pada Nadia suatu hari. Nadia tersenyum, tapi matanya penuh luka. Pengalaman penjara telah mengubahnya. Rina, dengan bekas luka di kepala, menjadi lebih pendiam. Dia melukis gambar-gambar yang penuh emosi, menggambarkan perjuangan mereka. Tapi retak di hubungan Nadia dan Rina semakin lebar. Nadia sering bertengkar. "Semua ini karena kita, Rin. Mungkin kita seharusnya berhenti." Rina marah. "Jangan katakan itu. Kita bertarung untuk ini." Tapi Nadia merasa bersalah atas penderitaan Aisyah dan keluarga. Pak Hadi, di Jakarta, hidup sendirian. Istrinya meninggal karena stres, dan dia menyesal. Suatu hari, dia menelepon Aisyah. "Aku salah, Nak. Makan ayah." Aisyah menangis. "Ayah, datanglah ke sini." Pak Hadi ragu, tapi akhirnya datang. Pertemuan itu penuh air mata. "Aku tak bisa menerima, tapi aku mencintaimu," katanya pada Nadia. Nadia memeluknya. "Itu cukup, Ayah." Tapi rekonsiliasi tak mudah. Pak Hadi melihat Rina dan merasa tidak nyaman. "Ini masih salah," gumamnya. Nadia tegas. "Ini siapa aku?
Pak Hadi pulang dengan hati berat, mulai mempertanyakan keyakinannya. Di masjid, dia berbicara dengan ulama progresi, yang mengatakan bahwa agama tentang kasih, bukan kebencian. Sementara itu, Aisyah menemukan cinta baru dalam dirinya sendiri. Dia bercerai resmi dari Aisal, tapi mereka tetap teman. Terima kasih telah membuka mataku, katanya pada Aisal. Aisal tersenyum. Kau wanita kuat. Cao Tro terakhir datang ketika sebuah kelompok radikal mengetahui keberadaan mereka di Bali. Mereka mengancam. Nadia, Rina, dan Aisyah harus memutuskan, lari lagi atau bertarung. Kita bertarung, kata Aisyah. Mereka mengadakan konferensi pers, mengungkap identitas mereka. Dukungan membanjir, tapi juga ancaman. Dalam konferensi itu, Nadia berpidato. Cinta kami bukan dosa. Yang dosa adalah membenci sesama. Rina berdiri di sisinya, tangan bergandengan. Aisyah bangga. Tapi harga dibayar, serangan online, demonstrasi di depan rumah. Akhirnya, mereka selamat, tapi luka tetap. Nadia dan Rina memutuskan untuk menikah secara simbolis di pantai Bali, dengan Aisyah sebagai saksi. Pak Hadi tak datang, tapi mengirim pesan, semoga bahagia. Cinta mereka bertahan, tapi dengan bekas luka. Aisyah menulis buku tentang pengalaman ini, menjadi suara bagi banyak orang. Apakah mencintai sesama jenis benar-benar salah, atau justru masyarakat yang perlu berubah?